Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riki Ahyari Iswara dalam pelajaran matematika untuk SMP kelas 7 pada bagian pertama. Hari ini kita akan belajar tentang operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Ya. Nah, untuk para peserta didik yang melihat tayangan ini mudah-mudahan bermanfaat. Tetapi sebelumnya perlu diketahui maksud dan tujuan daripada pembelajaran ini adalah ya agar siswa itu mampu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Nah, di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Juga diharapkan peserta didik itu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Nah, selain dari kompetensi dasar yang memang dijadikan target, diharapkan juga bahwa poin-poin secara detailnya bahwa peserta didik itu harus mampu yang namanya menjelaskan pengertian daripada variabel, koefisien, konstanta, lalu ada suku dan suku yang sejenis dalam variabel yang sama ataupun yang berbeda. Lalu yang berikutnya diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan operasi hitung pada tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat pada suku yang sejenis dan tidak sejenis. Lalu yang berikutnya menemukan dan menggunakan operasi perkalian dan pengkuadratan bentuk aljabar suku 2. Selanjutnya peserta didik juga harus mampu menyelesaikan operasi hitung, tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat, tetapi pada pecahan aljabar dengan penyebut satu suku dan suku 2. Lalu yang berikutnya adalah peserta didik harus mampu memfaktorkan atau faktorisasi bentuk aljabar sampai dengan suku 3 atau trinom. Ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah menyederhanakan pecahan bentuk aljabar dengan menggunakan pemfaktoran atau faktorisasi. Dan terakhir adalah ketika semuanya sudah dikuasai, maka peserta didik mampu menggunakannya perkalian dan pemfaktoran tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kita akan coba bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang namanya penemunya dulu, bahwa aljabar itu ditemukan oleh seorang ahli matematika, juga ahli astronomi dan geografi. Ini sangat termasyhur sekali di Uzbekistan ya. Dia lahirnya itu orang Uzbekistan, lalu dia wafat di Baghdad ya. Nah, beliau yang menemukan aljabar. Nah, untuk materinya kita mulai dari bentuk aljabar itu. Yang pertama adalah definisinya terlebih dahulu. Pengertian bentuk aljabar. Apa sih aljabar itu? Bahwa suatu persamaan dikatakan aljabar bila memiliki yang namanya komponen-komponen, diantaranya adalah variabel, koefisien, konstanta, atau derajat. Ya, nah kita lihat di sini saya punya contoh 2A dikurangi 3B ya, 2A min 3B lalu 7XY lalu 12X pangkat 2 lalu 3M ditambah 4 lalu min 8P dikurangi 5Q dan 4X ditambah 2Y dikurangi 8. Ini semua dikatakan bentuk aljabar. Ya, yang terdiri atas variabel atau gabungan bilangan dan variabel yang terkait dengan operasi hitung. Jadi pengait atau penghubungnya adalah operasi hitung. Kita lanjutkan. Nah,
Dari bentuk aljabar itu, kita bisa menyebutkan bahwa aljabar tersebut memiliki namanya suku apa? Apakah suku tunggal, suku dua, atau suku tiga, suku empat, atau suku banyak? Ya, di sini ada suku lima, ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah suku tunggal. Suku tunggal artinya suku yang memiliki hanya satu operasi hitung saja. Saya ambil contoh di sini ada 4A, lalu ada 6AB pangkat 2, dan min 5A pangkat 2 BC pangkat 3. Nah, artinya ini hanya memiliki satu operasi hitung saja, 4A saja, 6AB pangkat 2 saja, dan min 5A pangkat 2 BC pangkat 3 saja. Berbeda dengan pada bentuk aljabar suku 2. Perhatikan baik-baik perbedaannya. 2P ditambah 15. Nah, di sini terdiri dari dua suku, yaitu 2P dan 15. Lalu persamaan berikutnya, 7P pangkat 2 dikurangi 10P. Berarti 7P pangkat 2 dan min 10P merupakan dua suku. Dan terakhir contohnya adalah min 6P pangkat 3 ditambah 5PQ. Ini pun sama, dinamakan suku 2 karena memiliki dua operasi hitung. Nah, yang dijadikan perbedaan di sini adalah walaupun bentuknya di situ 5PQ misalkan, di situ ada variabelnya 2, tetapi tetap memiliki hanya satu koefisien, yaitu angka 5 plus 5. Lalu min 6P pangkat 3, operasi hitungnya adalah min 6, berarti hanya satu operasi. Jadi kalau digabungkan menjadi dua suku atau dinamakan suku 2 atau binomial, disingkat binom. Nah, sekarang yang berikutnya adalah yang dinamakan suku banyak atau polinom. Maksudnya apa? Yang dinamakan suku banyak atau polinom itu adalah di mana sukunya lebih dari 3. Jadi 3, 4, 5, 6, dan seterusnya itu dinamakan adalah suku banyak atau polinom. Saya ambil contoh pada yang satu Romawi, 2A dikurangi 5AB ditambah 4C, ini dinamakan suku 3. Kenapa? Dibentuk oleh 3 suku, yaitu 2A, min 5AB, dan 4C. Ya. Nah, sekarang yang kedua, P pangkat 3 ditambah 2P pangkat 2 dikurangi 7P dikurangi 8. Terdiri dari 4 suku. Nah, peserta didik sudah mulai mengerti, diharapkan bahwa sukunya ada 4. Apa saja? Berarti P3, P pangkat 3, 2P pangkat 2, min 7P, dan min 8. Nah, ketika kita sudah paham segimana banyaknya pun suku dan kita bisa membuat namanya, ya, dilihat dari operasi hitung. Saya ambil contoh yang ketiga. 9x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2y dikurangi 5x ditambah 8y dikurangi 7y pangkat 2. Ini dikatakan suku 5. Kenapa? Ya jelas sudah ada 5 suku, yaitu suku pertama 9x pangkat 3, suku keduanya min 4x pangkat 2y, suku ketiganya adalah min 5x, suku keempatnya adalah 8y, dan suku kelimanya adalah min 7y pangkat 2. Ya, jadi kita sudah mulai nih terbuka wawasan bahwa yang membedakan suku atau banyaknya suku itu dilihat dari operasi hitung. Kita lanjut materinya. Nah, berikutnya adalah materi yang dinamakan suku-suku sejenis. Suku sejenis, ya, suku sejenis itu adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan koefisien dan variabel atau peubah. Saya ambil contoh di sini adalah 5A pangkat 2. Maka 5 ini dinamakan koefisien, sedangkan A-nya disebut variabel. Lalu 2-nya disebut apa? 2-nya disebut
derajat atau pangkat, ya. Nah, nanti kita akan belajar lagi apa yang dimaksud dengan derajat itu apa. Apabila pangkatnya ada yang paling besar, nah itulah yang dinamakan derajat. Ya, contoh misalkan di berikutnya adalah min 7x pangkat 2y ditambah 3, nah dikurangi 7. Ya maaf, min 7x pangkat 2y ditambah 3. Min 7 ini adalah koefisien. Lalu x pangkat 2y-nya dinamakan variabel. Sedangkan 3 itu dinamakan konstanta. Artinya konstanta, angka yang memiliki variabel dengan pangkat 0. Jadi kalau semua bilangan, semua variabel berpangkat 0, pasti nilainya 1. 3 dikali 1 ya tetap 3. Sehingga pada konstanta variabel itu tidak ditulis. Ya, konstanta itu variabelnya tidak ditulis. Nah, bagaimana jika misalkan tidak ada konstantanya? Maka konstantanya pun disebutnya 0. Nanti dalam contoh berikutnya ya kita akan lihat. Kita akan coba latihan-latihan soal dari yang pertama. Menentukan banyaknya suku pada bentuk aljabar terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, 7A ditambah 18 dikurangi 3A. Oh, ini sudah jelas. Dikatakan suku 3. Kenapa suku 3? Karena terdiri dari unsurnya suku pertama 7A, suku keduanya 18, suku ketiganya adalah min 3A. Nah, lalu yang B, dinamakan suku 4 atau suku polinom, boleh. Apa saja unsurnya? Suku 4 itu, yang pertama adalah 2x pangkat 4, lalu min 5x pangkat 3, lalu min 4x pangkat 2, dan 7x. Nah, ini dinamakan suku 4 atau dengan istilah suku polinom. Poli itu artinya banyak. Ya. Polinom, nom itu nom suku. Jadi poli banyak, nom suku, suku banyak. Nah, sekarang berikutnya pada contoh soal nomor 2. Di sini kita disuruh menentukan suku-suku apa saja yang sejenis pada bentuk aljabar 9K ditambah 8M dikurangi 4KM dikurangi 15K ditambah 7KM. Nah, sudah jelas. Lihatlah yang namanya variabelnya. Di sini ada K, ada M, ada KM, ada K lagi, ada KM. Menurut kalian, walaupun di sini sudah ada jawabannya, manakah yang sejenis? Yang sejenis itu adalah 9K dan min 15K. Lalu min 4KM sejenisnya dengan 7KM. Pak, yang 8M kenapa nggak punya teman? Ya memang karena tidak ada yang sejenis. Ya, kan itu min 4KM ada K-nya juga. Tidak, itu tidak sejenis. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya kita akan belajar yang namanya operasi hitung pada bentuk aljabar. Nah, yang pertama perlu diperhatikan dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang pertama kali kita perhatikan adalah suku-sukunya harus sejenis. Ya. Lalu yang kedua, berlakunya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun pengurangan. Contohnya, AB ditambah AC itu sama artinya dengan A dikalikan B ditambah dengan C. Atau hasilnya menjadi AB ditambah AC, sama saja. Begitu juga pada pengurangan. AB dikurangi AC itu sama artinya dengan A dikalikan dengan B dikurangi C. Ya. Jadi B dikurangi C baru dikalikan dengan A. Dan hasilnya sama, yaitu AB dikurangi AC.
Nah, lalu yang berikutnya untuk nomor 3 di sini. Nah, saya harus bersembunyi dulu sebentar biar kelihatan ya. Oke. Oke. Hasil perkalian dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Nah, ini sudah tahu ya. Jadi kalau positif dikali positif, hasilnya positif. Bulat negatif kali positif, ya hasilnya negatif. Nah, tapi kalau misalkan negatif kali negatif, ya hasilnya juga positif. Kalau misalkan perkalian beda tanda, itu hasilnya negatif. Kalau tandanya sama, berarti hasilnya adalah positif. Kita lanjutkan. Oke. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tadi sudah disebutkan bahwa hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar itu dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan atau menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Bagaimana caranya? Kita lihat pada contoh berikut ini. Ya, lihat nih. Tentukan jumlah dari 12x pangkat 2 dikurangi 9x ditambah 6 dengan min 7x pangkat 2 ditambah 8x dikurangi 14. Nah, maka kita dapat menjawab bahwa hasil penjumlahannya adalah 12x pangkat 2 dikurangi 9x ditambah 6. Kita cari yang sejenisnya terlebih dahulu. Saya ambil contoh 12x pangkat 2 sejenisnya dengan min 7x pangkat 2. Lalu min 9x sejenisnya dengan 8x. Dan 6 sejenisnya dengan min 14. Setelah dikelompokkan, maka kita tinggal menjumlahkan atau mengurangi yang namanya koefisien. Saya ambil contoh 12x pangkat 2 dikurangi 7x pangkat 2 itu sudah sama-sama variabelnya adalah x pangkat 2. Maka kita tinggal mengkurangkan 12 dikurangi 7. Ternyata jawabannya adalah 5x pangkat 2. Lalu min 9x dan 8x itu sudah sejenis. Berarti tinggal min 9 ditambah 8. Itu menjadi min 1x. Jadi min 1 tidak perlu ditulis, hanya ditulis min x saja. Sedangkan bila 6 dikurangi 14, hasilnya adalah negatif 8. Oke, berikutnya kita lihat. Saya punya sebuah persegi. Nah, ini bentuknya saja yang tidak membentuk persegi, tetapi karena ada tanda sama. Nah, sebuah soal seperti ini. Gambar di samping menunjukkan sebuah persegi dengan panjang sisi 2n cm. Tentukan keliling persegi tersebut dinyatakan ke dalam n. Nah, kita tahu bahwa yang namanya keliling itu rumusnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Atau 4 kali sisi. Nah, karena sisinya adalah 2n, maka kelilingnya adalah 2n ditambah 2n tambah 2n tambah 2n. Sebanyak 4 kali kan? Dan hasilnya adalah 8n cm. Kita lanjut materinya. Mudah-mudahan para peserta didik di rumah memahaminya. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Sama saja sebetulnya. Ya, ingat. Ada kalimat di sini bahwa A dikurangkan dari B artinya B dikurangi A. Nah, pada soal 5P min 3Q dari 9P min 6Q. Berarti yang dikurangi itu siapa? Ya 9P dikurangi 6Q oleh 5P min 3Q. Maka berlakulah rumus 9P dikurangi 6Q dikurangi oleh 5P min 3Q. Kita lepas kurungnya terlebih dahulu. 9P min 6Q tetap. Nah, adanya perubahan pada 5P asalnya positif menjadi negatif. Dan 3Q asalnya negatif menjadi positif. Karena apa? Min kali plus adalah min. Dan min kali min adalah plus. Nah, setelah dipisah kurung,
Bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah menyetarakan atau mengelompokkan terlebih dahulu suku yang sejenisnya. 9P dan min 5P itu sejenis. Sehingga bisa dikurangkan menjadi 4P. Lalu min 6Ki ditambah 3Ki. Ini juga sejenis. Berarti bisa dijumlahkan. Min 6 baru dibayar 3. Berarti masih hutang 3Ki atau min 3Ki. Ya, kita lanjut pada soal nomor 5. Kurangkanlah min 4 dikalikan dengan 2X tambah 3 dari min 5 dikalikan dengan X min 2. Berarti di sini ada perkaliannya dulu. Ya, berbeda dengan soal nomor 4. Kalau nomor 4 itu langsung. Karena di sini ada yang di dalam kurung dan harus dikalikan, maka kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, kalikan dengan yang di luar. Tetapi ada kata kuncinya sama, yaitu kata dari. Berarti yang ditulis pertama adalah min 5 dikalikan dengan X min 2 dikurangi oleh siapa? Dikurangi oleh min 4 yang dikalikan dengan 2X ditambah 3. Yuk, sama-sama kita kalikan terlebih dahulu. Min 5 dikali X itu menjadi min 5X. Lalu min 5 dikali min 2 menjadi plus 10. Nah, dikurangi oleh siapa? Min 4 dikali 2X menjadi min 8X. Lalu min 4 dikalikan 3 menjadi min 12. Nah, karena di sini masih di dalam kurung dan masih ada 2 operasi hitung, maka kita jadikan 1 operasi hitung terlebih dahulu. Dengan cara kalikan min dikali min 8X menjadi plus 8X. Min dikalikan dengan min 12 menjadi 12. Karena apa? Min kali min plus. Nah, setelah kurungnya terbuka semua, maka kita tinggal mengelompokkan. Kira-kira min 5X sekelompoknya atau sejenisnya dengan mana? Betul, dengan 8X. Ya. Lalu 10, satu kelompoknya atau sejenisnya dengan mana? Ya, 12. Betul ya. Nah, sekarang tinggal jumlahkan koefisiennya. Min 5 ditambah 8X. Min 5X ditambah 8X. Bolehlah artinya sama dengan 8X dikurangi 5X. Berdasarkan sifat komutatif. Berarti hasilnya adalah 3X. Lalu 22 didapat dari mana 22? 22 itu didapat dari 10 ditambah 12. Ya. Oke. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini akan saya cukupkan sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian para peserta didik dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas yang saya berikan nanti. Saya share di grup WA dan mengumpulkan ke dalam link ya yang saya siapkan juga melalui nanti ketua kelas. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan salam matematika dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.